kreativitas dan tanggung jawab. Ada yang beranggapan bahwa kreativitas dan tanggung jawab sebagai konsep yang saling berseberangan. Seolah-olah keduanya saling menegasi satu sama lain, sehingga konsep ini terasa sangat kontradiktif. Menurut saya, mereka yang beranggapan semacam itu hanyalah orang-orang yang belum dewasa. Tidak peduli berapapun usianya dan berapa banyak pengalaman yang dia miliki. Ia hanyalah orang yang gagal dewasa. Alasannya sederhana, apapun bentuk kreativitasmu, kau harus mempertanggungjawabkannya. Orang dewasa tahu apa yang pantas dan tidak pantas dilakukan dalam ruang lingkup tertentu. Sederhananya, saat kau berbincang dengan anak kecil, kau tidak bisa menyamakannya dengan berbincang bersama teman-temanmu. Ada batasan yang jelas tentang apa yang pantas dan tidak pantas untuk anak kecil dengarkan. Saat kau tidak bisa memberikan batasan yang jelas, maka kau bukanlah orang dewasa seutuhnya. Kau hanyalah orang tua yang bertingkah kekanak-kanakan. Satu-satunya perbedaan antara kau dengan anak kecil hanyalah usia dan pengalaman saja. Apakah pandangan saya ini membingungkan dirimu? Jika iya, mari kita coba pendekatan yang lain. Untuk itu, saya akan meminjam pemikiran Hannah Arendt tentang ruang privat dan ruang publik. Menurut Arendt, ruang privat adalah suatu tempat di mana seseorang dapat mengekspresikan dirinya sebagai individu yang independen. Dalam ruang ini, tanggung jawab terkait dengan hal-hal pribadi dan internal. Sebaliknya, ruang publik adalah tempat di mana individu yang independen terjun ke dalam kehidupan bermasyarakat dan politik. Dalam ruang ini, tanggung jawab menjadi lebih rumit dan sulit. Sebab, setiap tindakan individu bisa saling bersinggungan dengan individu yang lain. Sederhananya, tanggung jawab dalam ruang publik terkait dengan interaksi sosial dan kontribusi di dalam masyarakat. Berdasarkan pemikiran Arendt ini, kita dapat mengetahui bahwa tanggung jawab tidak hanya berfungsi untuk pengembangan individu saja. Sebaliknya, tanggung jawab punya peran penting untuk membangun kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, seseorang dapat dinyatakan sebagai orang dewasa saat dia berhasil menempatkan dirinya sesuai dengan ruang privat dan ruang publik, sehingga ia dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakannya dengan baik. Mungkin ada yang beranggapan bahwa pemikiran Arendt tidak dapat mendamaikan konsep kreativitas dengan tanggung jawab. Ya kawanku, kau benar sekali. Pemikiran Arendt yang saya ajukan hanya berfungsi sebagai sikap orang dewasa yang seharusnya. Orang yang berhasil memberi jarak antara ruang privat dengan ruang publik dan mempertanggungjawabkan setiap tindakannya adalah orang dewasa yang sesungguhnya. Ini memang tidak langsung dapat mendamaikan konsep kreativitas dengan tanggung jawab. Namun, saat kita dapat memahami definisi tanggung jawab sebagai orang dewasa dalam pemikiran Arendt ini, kini kita dapat mengerti maksud Aristoteles. Manusia adalah zoon politikon, yang berarti manusia adalah makhluk sosial. Sederhananya, manusia tidak pernah hidup sendiri, sehingga setiap individu perlu mempertanggungjawabkan setiap tindakannya dalam masyarakat. Itulah pentingnya mengetahui kapan bersikap dalam ruang privat dan ruang publik. Saat seseorang tidak dapat memisahkan keduanya, maka orang itu tidak pantas disebut orang dewasa. Setelah kita memahami bagaimana mempertanggungjawabkan sikap kita dalam ruang privat dan ruang publik, sekarang kita baru bisa ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kreativitas dan tanggung jawab dapat berjalan secara bersama-sama? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin mengajukan pemikiran Carl Jung tentang inner child. Jung menekankan pentingnya individuasi, yaitu proses pengembangan diri yang mencoba menyelaraskan aspek sadar dan tidak sadar dari kepribadian seseorang. Di sini, Jung menekankan pentingnya menyelaraskan sisi anak-anak atau inner child dengan sikap dewasa itu sendiri. Sebab, inner child mencerminkan pengalaman dan emosi yang dialami seseorang selama masa kanak-kanak. Jung percaya bahwa inner child merupakan sumber kreativitas, imajinasi, dan spontanitas dalam kehidupan dewasa. Oleh karena itu, orang yang gagal menyelaraskan inner child memiliki perasaan tidak puas, tanpa makna, bahkan yang lebih parah masalah psikologis. Sebaliknya, orang yang berhasil menyelaraskan inner child dapat menjaga keseimbangan emosional, kreativitas, dan hidup yang lebih bermakna.
Bertolak dari pemikiran Jung ini, kita dapat mengetahui bahwa kreativitas dan tanggung jawab tak pernah berseberangan. Sebaliknya, keduanya menjadi pilar-pilar utama membangun kehidupan individu yang penuh makna. Mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa saya repot-repot membahas pemikiran Arendt? Padahal cukup menjelaskan pemikiran Jung untuk mendamaikan kreativitas dengan tanggung jawab. Tidak, kawanku. Keduanya menjadi penting untuk memahami batas antara sifat anak-anak dan dewasa. Sebelumnya saya berargumen bahwa dewasa bukanlah masalah usia, tetapi bagaimana seseorang dapat bersikap. Ini tercermin dari kemampuan seseorang menempatkan diri dalam ruang privat dan ruang publik, dan menyelaraskan inner child untuk mencapai kehidupan lebih baik. Itulah alasan mengapa kedua pemikiran di atas perlu kita pahami. Orang dewasa yang sesungguhnya dapat memposisikan dirinya dengan tepat. Singkatnya, seseorang perlu tahu momen yang tepat untuk mengekspresikan dirinya. Ia perlu tahu di mana, siapa, dan bagaimana ia harus bersikap. Itulah alasan betapa pentingnya wawasan ruang privat dan ruang publik. Saat seseorang berhasil memposisikan dirinya dengan baik, secara otomatis orang itu dapat menyelaraskan inner child-nya dengan baik. Sebab, ia dapat mengekspresikan dirinya dengan tepat, tanpa perlu berpura-pura menjadi orang dewasa. Ketika itulah seseorang dapat mengenal dirinya dengan baik, sehingga harmoni antara kreativitas dan tanggung jawab dapat terbentuk. Bagi saya, kreativitas tanpa tanggung jawab merupakan omong kosong, sedangkan tanggung jawab tanpa kreativitas hanyalah sia-sia belaka. Keduanya perlu diselaraskan dalam harmoni kehidupan, agar seseorang dapat hidup dengan penuh makna. Sederhananya, hidup tanpa penyesalan dan penipuan diri. Itulah definisi dari orang dewasa yang sesungguhnya. Tamat. Sekian dan terima kasih.